warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG Daljab kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, saya Resita Apriani, mahasiswa PPG 2022 kategori 1 gelombang 2 Universitas Mataram. Saya mengajar di SMA Islam Sohibur Rahman Beleka, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan akan melaksanakan praktikum pembelajaran UKIN kelas 10 dengan materi ekosistem pada hari ini Selasa 13 Juni 2023. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua demi perbaikan atau kelancaran pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah, berarti hari ini harus tetap semangat ya. Ya. Baiklah Nana, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapatkan berkah. Ketua kelas silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Yakin? Yakin. Masa? Ini mana? Ya. Ini apa? Oh, ini nggak pilih. Pilih aja ya. Ya. Sama Farid. Oh, bukan, Farid juga. Akan keterangannya? Ya, ada. Oke. Nah, sebelum kita mulai ke pelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Kemarin pas kita pergi rekreasi di kelas 3 itu, kalian ikut ke pantai kan? Ya. Nah, di pantai apa saja yang kalian temukan di sana? Laut. Ada laut, ada pohon kelapa, ada air, asin, makanan, Ya. ya, manusia, terumbu karang, Ada terumbu, air. dimanapun itu ada, ya. Jadi dari semua yang kalian sebut itu, di sana ada benda tak hidup dan ada benda yang hidup kan? Ya. Apa saja yang benda hidup dari yang sekian kalian sebutkan? Manusia. Hewan. Ada ikan di sana? Ada. Ada di dalam laut. Kemudian yang mati, benda tak hidup? Ada pasir, ada tanah. Iya, makhluk hidup pohon. Terus apa lagi? Ada matahari, angin, udara ya. Nah, jadi dari semua itu ada benda mati dan benda hidup ternyata memiliki hubungan. Ya kan? Ya. Jadi semuanya itu memiliki hubungan antara yang mati dan yang hidup. Jadi itulah tujuan kita mempelajarinya itu adalah supaya kita tahu peran dari semua benda mati ataupun benda hidup itu semuanya memiliki peran dalam kehidupan kita. Ya. Jadi materi pelajaran yang akan disampaikan pada hari ini yaitu tentang ekosistem. Ya, tujuan belajar kita pada hari ini, siswa dapat mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem yang pertama. Kemudian yang kedua, menganalisis komponen dan interaksi yang terjadi antara komponen ekosistem. Nah, lanjut Nak. Nah, ini. Nah, itu gambar. Gambar apakah yang kalian lihat? Manusia. Ada gambar manusia. Kemudian dari masing-masing gambar ini, hubungan apakah yang terjadi? Gambar yang pertama. Interaksi. Ya, ada interaksi ya. Di sini ada gambar Manusia. ada gambar Mati. mati. Nah, manusia itu makhluk
membagikan modul ajar. Jadi tinggal kalian menyelidiki di video tersebut. Sebelum kita lanjut, kalian bagi kelompok dulu. Bagi kelompoknya yang kemarin aja, ya. Ibu bagikan LKPD sama modul ajarnya ya. Jadi perhatikan ya. Silakan baca dulu LKPD itu, tentukan permasalahan dulu apa yang jadi masalahnya di sana. Oke? Ya. Kalian tentukan dulu masalah yang ada seperti yang tadi itu di sana. Kemudian nanti kita akan melakukan penyelidikan pada video, buku paket dan juga modul ajar yang sudah ibu bagikan ya. Sekarang silakan diskusikan dulu permasalahan-permasalahan yang ditemukan di LKPD ini supaya nanti ketika ditayangkan video kalian sudah tahu jawabannya. Oh ternyata ini yang dicari. Oh ternyata ini permasalahannya. Ini jawaban dari permasalahan-permasalahan itu. Ya. Jadi sekarang silakan diskusi dulu permasalahan-permasalahan itu. Ya. Silakan kelompok 1 dan 2 diskusikan dulu permasalahan itu, tentukan masalah yang ada. Oke? Supaya cepat nanti. Iya. Ya. Bentuk sebutkan dari Ya. Coba dicatat bagian-bagiannya itu ditandai saja. Ternyata ini loh permasalahannya seperti itu ya. Ya. Di LKPD-nya itu ditentukan permasalahannya. Jadi nanti ini yang dicari. Ini loh ini. ini para distrik ini Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau begitu sekarang silakan masalah-masalah yang sudah ditemukan. Kalian akan melakukan penyelidikan di video yang akan ibu tayangkan. Diperhatikan dengan baik-baik videonya ya. Bismillah. Perhatikan ya. Assalamualaikum Sobat AS. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang komponen ekosistem. Komponen ekosistem ini yuk kita bahas satu persatu. Komponen ekosistem yang pertama yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik disusun oleh benda tidak hidup berupa air, tanah, udara, kelembapan, dan cahaya matahari. Air sangat penting bagi kehidupan. Semua organisme membutuhkan air karena sebagian besar tubuhnya disusun oleh air. Fungsi air bagi tubuh adalah sebagai pelarut, mengatur suhu tubuh, dan membantu reaksi metabolisme. Komponen abiotik selanjutnya yaitu tanah. Komponen abiotik selanjutnya yaitu kelembapan. Kelembapan merupakan salah satu komponen abiotik yang terdapat di udara dan di tanah. Kelembapan menunjukkan jumlah kandungan uap air dan berperan untuk mencegah kekeringan pada organisme akibat penguapan. Komponen abiotik yang terakhir yaitu cahaya matahari. Selain sebagai sumber energi di bumi, cahaya matahari juga dibutuhkan oleh tumbuhan, alga, dan makhluk hidup autotrof lainnya untuk melakukan proses fotosintesis. Fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup lainnya untuk bernapas. Komponen ekosistem yang kedua yaitu komponen biotik. Komponen biotik disusun oleh organisme, yaitu tumbuhan, hewan,
dan mikroba. Berdasarkan peranannya, organisme ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan pemurai. Produsen berarti penghasil. Produsen merupakan organisme yang menghasilkan senyawa organik atau organisme yang mampu menghasilkan zat makanan melalui proses fotosintesis. Contoh produsen ini adalah tumbuhan. Konsumen berarti pemakai, yaitu kelompok organisme yang tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Seluruh konsumen serta tubuh hewan dan tumbuhan menjadi senyawa anorganik. Contoh dari decomposer adalah bakteri dan jamur. Wah, Sobat As, ternyata belajar mengenai ekosistem dan Ya, jadi untuk tujuan pembelajaran yang pertama, komponen penyusun ekosistem sudah dapat diidentifikasi? Sudah. Oke, selanjutnya yang kedua, yaitu interaksi yang terjadi antara komponen. Hubungan yang terjadi antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Simbiosis dibedakan menjadi 4 macam, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan amensalisme. Simbiosis mutualisme terjadi apabila 2 jenis makhluk hidup berinteraksi yang sifatnya saling menguntungkan. Misalnya interaksi antara animal laut dengan ikan badut. Dalam interaksi ini, ikan badut mendapatkan perlindungan dengan bersembunyi di balik animal laut, dan ikan animal laut mendapatkan dari sisa-sisa makanan ikan badut. Contoh lain dari simbiosis mutualisme adalah kupu-kupu dengan tulang, kemudian ada burung pemangkam kutu dengan kerbau. Simbiosis komensalisme terjadi apabila 2 jenis makhluk hidup. Selain simbiosis, interaksi antar komponen biotik yang lainnya adalah predasi, kompetisi, dan netral. Predasi adalah jenis interaksi antar organisme yang terjadi ketika salah satu organisme memakan organisme yang lain. Misalkan ikan hiu memangsa ikan-ikan yang lebih kecil, ayam memangsa cacing, beruang memakan ikan. Kompetisi adalah jenis interaksi antar organisme yang bersaing untuk bertahan hidup. Misalnya 2 ayam jantan yang bertarung untuk memperebutkan makanan atau pasangan. Interaksi antar komponen biotik yang terakhir adalah netral. Netral adalah interaksi antara 2 jenis makhluk hidup yang tidak saling mengganggu meskipun tinggal di habitat yang sama. Kedua jenis makhluk ini tidak ada yang diuntungkan maupun tidak ada yang dirugikan. Misalkan interaksi antara ayam dengan kambing. Terima kasih sudah menonton video ini. Subscribe, like kalau kalian suka, komen kalau kalian mau, dislike kalau kalian suka. Oke, jadi untuk tujuan pembelajaran yang kedua sudah ada? Sudah dicatat? Sudah. Oke, sekarang silakan kalian melakukan penyelidikan kembali ya. Untuk melengkapi penyelidikan dari hasil video, silakan kembali dicari di modul belajar dan juga buku paket yang sudah ibu bagikan ya. Silakan diskusi ya, ada yang mencari, ada yang mencatat, kemudian ada yang menyempurnakan dari video yang tadi itu ya, silakan. Jika ada yang kalian tidak pahami, silakan tanyakan sama ibu ya. Jadi diskusi kelompok itu penting ya. Jadi ibu akan tetap menilai. Ibu akan tetap nilai ya. Kolaborasi itu penting ya. Jadi supaya semuanya bisa. Itu tujuannya kalian diskusikan jawabannya. Ya.
Contohnya seperti baru anak, udara, dalam kata, dan cahaya matahari. Lingkungan yang terdiri dan diri akan mengikuti yang dapat berupa komponen Yang ini menguraikan bahan organik. Oh ya, yang di LKPD-nya itu jangan lupa kesimpulannya ya. Di sana ada kesimpulan. Bedakan refleksi dengan membuat kesimpulan. Kalau refleksi itu adalah merefleksi kembali kegiatan pembelajaran, sedangkan kesimpulan adalah menyimpulkan materi pembelajaran. Oke? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Udah paham semuanya? Kasus yang di LKPD itu udah dibaca? Kelompok 1, 2. Kelompok 2 udah? Udah. Ya, jadi dari kasusnya itu juga bisa kita petik ya. Fenomena. Kalau sudah ketemu semua, langsung kalian catat di LKPD-nya ya. Sekarang, kalau tadi kan juara korek ya? Ya. Bisa langsung dicatat di LKPD-nya. Jangan lupa kesimpulan dan refleksinya juga. Kalau sudah selesai, dicatat di mana. Tapi ini kesimpulannya. Kesimpulan itu dia padat dan jelas, tapi semua aspeknya itu ada. Yang kalian kerjakan di LKPD semuanya ada, tapi singkat, ringkas, ya. Ya, kan yang ini.
apa? Bunga. Satu spesies memakan yang lain. Satu spesies. Dua spesies. Makhluk hidup. Berbeda. Disebut simbiosis yang berarti hidup bersama. Dan diisi semuanya seperti ini. Tulis nama kelompoknya ya. Ini udah. Oke. Jadi perhatikan ya, untuk mengevaluasi penyelidikan kalian ya. Jadi kalian harus mempresentasikan hasil dari diskusi kalian, dari penyelidikan yang kalian lakukan. Kalian harus mempresentasikan dengan tujuan, ya nak, perhatikan, dengan tujuan kita satukan persepsi. Jadi jika nanti ada kelompok lain yang keliru atau ada yang salah ya, silakan diperbaiki. Jika ada yang kurang, silakan diberikan masukan ya. Ya, jadi langsung saja kita presentasikan ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kami diperhatikan kelompok yang mempresentasikan ya, diingat. Jadi nanti ketika ada yang kurang atau keliru, silakan ditambahkan ya, silakan diberi tanggapan dari kelompok lain. Oke? Ya, kelompok satu mungkin duluan. Ya, ya silakan Keti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kezi Bunga Lestari. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang ekosistem. Komponen penyusun ekosistem, komponen biotik, komponen abiotik, bentuk interaksi antara komponen ekosistem, kompetisi, predasi, simbiosis, dan netral. Komponen penyusun ekosistem. Komponen biotik merupakan komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme. Komponen abiotik adalah komponen-komponen yang terdiri dari benda-benda tak hidup, contohnya air, tanah, udara, kelembaban, dan cahaya matahari. Interaksi antara spesies. Komponen biotik dengan biotik dibedakan menjadi 4, yaitu kompetisi adalah bentuk interaksi dua makhluk hidup yang mengakibatkan kedua makhluk hidup tersebut mengalami kerugian. Predasi adalah sebuah interaksi antar makhluk hidup, terdapat hubungan satu spesies makanan yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan kelompok 2? Atau ada yang kekurangan di LKPD kalian? Ya. Jika ada yang kurang atau misalkan di kelompok 1 itu jawabannya lebih lengkap, silakan ditambahkan di LKPD-nya ya. Itu juga nanti ketika kelompok 2 presentasi, jika ada yang kurang atau keliru, silahkan ditanggapi, diberikan masukan. Jika lebih lengkap dari LKPD kalian, dari jawaban kalian, silahkan dilengkapi ya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil
kelangsungannya hidup, seperti ikan ramora yang menumpang hidup di ikan hiu dan ikan hiu tidak mendapat keuntungan. Tumbuhan mengambil air dari dalam tanah dan membebaskannya ke udara dalam bentuk uap. Dan tumbuhan juga akan mengambil hara dalam tanah dan akan mengalirkannya ke seluruh bagian tumbuhan. Cacing juga berada di dalam tanah. Cacing akan membentuk rongga di dalam tanah, sehingga terbentuk rongga udara di dalam tanah. Cacing juga berfungsi untuk mengurai zat anorganik menjadi zat organik yang akan diserap oleh tumbuhan. Ada tanggapan kelompok 1? Ada Di bagian mananya? di bagian amensalisme tadi. Di situ bukan amensalisme tapi parasalisme. Ya. Alasannya? Karena merupakan bentuk interaksi yang dapat menyebabkan satu pihak mendapat keuntungan, sedangkan pihak lain tidak mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kerugian. Oke. Ya, benar. Jadi penegasannya di situ adalah ada gambar nyamuk dan kulit manusia ya. Jadi di sana mereka memang hidup bersama antara manusia dan nyamuk, tapi nyamuk dia mendapatkan keuntungan dari manusia dengan menggigit ya. Sedangkan manusia yang digigit itu mendapatkan kerugian karena gatal dan darahnya juga terhisap. Nah, jadi simbiosis parasitisme yang terjadi. Selanjutnya yang ikan ramora juga sama, di sana sama-sama komensalisme ya. Kelompok 1, kelompok 2 jawabannya sama, yaitu simbiosis komensalisme. Di sana ikan hiu ditumpangi oleh ikan ramora. Jadi ikan hiu itu sebagai tempat berlindung dari ikan ramora. Ikan hiu tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak mendapatkan kerugian dari ikan ramora. Nah, selanjutnya di sana ada apa juga? Ya, ada simbiosis mutualisme yang terjadi pada lebah dan juga bunga. Oke, jadi sekarang persepsi kita udah sama, kalian juga sudah berhasil dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, oke? Jadi kita kasih aplaus dulu untuk kelompok. Ya. Jadi untuk tadi Ibu sudah memberikan penilaian untuk diskusinya, kolaborasinya. Sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi, di mana tujuan soal evaluasi itu adalah supaya Ibu tahu sebagaimana tingkat pemahaman kalian tentang materi pembelajaran kita hari ini ya. Duduk di sana aja ya. Langsung aja. Oke. Soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Ya. Cari aja. Oke. Silakan dijawab. Soalnya dalam bentuk pilihan ganda ada 10 ya Nak. Jadi silakan kalian jawab. Ya. Yang benar dari hasil penyelidikan kalian tadi itu.
dibagi menjadi dua komponen penyusunnya, ya kan? Ya, apa saja? Biotik, ada abiotik dan ada komponen abiotik. Contoh dari komponen abiotik apa? Air, tanah, matahari, keluar, Ya, ada air, lembaban, udara, ada tanah, udara, ada udara, ada kelembapan, dan juga cahaya matahari, ya. Kemudian komponen biotik adalah komponen hidup. Interaksinya itu terjadi antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Kemudian ada juga antara komponen biotik dengan abiotik. Selanjutnya juga ada antara komponen abiotik dengan abiotik, ya, yang tak hidup dengan yang tak hidup. Jadi semuanya itu ada hubungannya, ya kan? Nah, contohnya dari komponen biotik dengan biotik. Satu, ada predasi. Nah, ada predasi. Kemudian ada kompetisi. Ada netral dan juga ada simbiosis. Ada simbiosis, ya kan? Predasi itu apa? Kemudian ada kompetisi. Iya, bersaing. Jadi selanjutnya ada netral. Nah, akhirnya itu adalah simbiosis, hidup bersama, ya. Jadi simbiosis dibagi menjadi tiga. Ada komensalisme, ada iya, ada komensalisme, ada mutualisme dan parasitisme. Komensalisme itu contohnya seperti ya, ikan hiu dan ikan ramora. Karena iya, benar sekali. Satunya diuntungkan dan satunya tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Kemudian yang mutualisme. Kupu-kupu dan bunga. Iya, ada kupu-kupu dan bunga, ada lebah dan bunga, ya. Jadi di sana hubungannya itu adalah saling menguntungkan. ya, saling menguntungkan antara kedua makhluk hidup yang berinteraksi itu, mereka saling menguntungkan. Dan yang terakhir itu adalah parasitisme. Ya, jadi kalau parasitisme, iya, interaksi yang terjadi antara kedua makhluk hidup, namun satu yang diuntungkan dan satu yang dirugikan. Jadi yang dirugikan itu adalah yang ditumpangi, ya. Nah, jadi sudah selesai. Insya Allah paham, ya? Alhamdulillah. Jadi kalau memang sudah paham, teman kita berikutnya kita akan mempelajari tentang aliran energi. Jadi ini kita sudah mempelajari tentang interaksi yang terjadi. Kemudian nanti kita akan membahas tentang aliran energi yang terjadi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain. Jadi silakan kalau sudah Ibu kasih tahu materi yang akan kita bahas, silakan kalian mencari di internet, ya. Kalau ada kuota, cari buku di perpustakaan bisa, ya, dibaca-baca. Kemudian kumpulkan pertanyaan sebanyak-banyaknya, oke? Jadi nanti itu yang akan kita bahas di pertemuan kita yang pertama nanti untuk aliran energi ini, ya? Oke, silakan duduk kembali seperti biasa. Untuk lebih barokahnya, ya, supaya ilmu yang kita dapatkan juga berkah, bisa berguna. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa. Kita doa bersama-sama, ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa